Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, himpunlah kami bersatu dengan Putra-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang menyelamatkan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, dalam masa biasa yang kelima, diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbullah segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Allah membentuk manusia seturut gambar dan rupanya, kini Allah membagi nafasnya sendiri ke dalam badan manusia supaya ia menjadi hidup. Manusia mendapat nafas kehidupan dari nafas Allah sendiri. Maka ia bersatu dengan Allah dan menjadi mitra dan partner Allah. Allah menciptakan Taman Eden dan manusia itu ditempatkan di sana. Artinya, manusia bertanggung jawab atas semua ciptaan Allah. Taman Eden adalah
taman manusia menumbuhkan dirinya sebagai co-kreator Allah. Itulah taman kerja. Akan tetapi, selalu ada aturan dan pembatasan di sana, di mana saja kita berada. Demikianlah kepada manusia, Allah memberi aturan untuk tidak memakan buah di tengah taman itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi partner Allah berarti orang mengikuti perintah Tuhan. Manusia pasti mampu mendengar, menerima, mengerti dan menjalankan perintah Allah karena ia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, serta mendapat nafas kehidupan dari Allah sendiri. Namun, saudara-saudari yang terkasih, sejak manusia pertama melawan perintah Allah berkaitan dengan buah di tengah taman, sejak itu juga ia cenderung membuat aturannya sendiri. Celakanya lagi, dia beranggapan bahwa aturan yang dibuatnya itu berasal dari perintah Allah sendiri. Inilah yang dikecam oleh Yesus dalam bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita mendengar Yesus berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat manusia. Untuk itu, para saudara dan saudari yang terkasih, bagi Yesus yang paling penting yang ada adalah apa yang ada dalam hati, batin, dan roh manusia, dan bukan apa yang ada di luar atau datang dari luar. Karena itu, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Mengapa yang datang dari luar itu tidak menajiskan manusia? Karena ia tidak masuk dalam hati manusia, tetapi masuk dalam perut, dan sesudah itu terbuang habis di jamban. Sebaliknya, yang datang dari dalam itu berasal dari hati manusia, dan karena itu akan menajiskan manusia. Karena dari dalam hati manusia itu muncullah macam-macam pikiran kejahatan. Karena pikiran kejahatan yang timbul dari hati manusia itu, maka akhirnya menajiskan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bayangkan saja, misalnya kita makan daging babi banyak-banyak, tidak akan menajiskan kita atau orang lain. Paling-paling ia masuk ke dalam perut, lalu sesudah itu diolah oleh tubuh, lalu dibuang di jamban. Atau paling-paling dia menaikkan kolesterol dalam diri kita. Tetapi kalau dari dalam hati kita muncul pikiran-pikiran jahat, hal-hal yang jahat seperti iri hati, dengki, benci, dan sebagainya, maka hal ini dapat menajiskan kita, merusak diri kita, dan bukan hanya merusak diri kita, tapi juga merusak sesama. Bayangkanlah kalau dari dalam hati manusia timbul kerakusan untuk berkuasa, maka manusia akan tega bahkan rela mengorbankan sesamanya demi memenuhi ambisi nafsu berkuasa yang muncul dari dalam hatinya. Akhirnya
manusia itu bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan sesamanya. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita setiap hari kita berjuang untuk selalu mengedepankan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kita mengesampingkan apa yang dibuat oleh manusia. Bagi Allah, yang terpenting adalah bagaimana hati kita di hadapannya. Bagi Allah adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan perintahnya di hadapannya. Maka mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.